satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom Jemaat yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto pada 22 November 2020. Saya berharap dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan biarlah dengan mengingat berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang. Siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita melakukan ibadah ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat. Seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun liturgos. Di dalam saat teduh, di awal dan di akhir ibadah, biarlah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Shalom Jemaat GKI Mojokerto terkasih. Pada saat ini marilah kita bersama menyambut panggilan Tuhan. Kita datang dalam kelemahan kita dan meletakkan kekhawatiran kita pada kaki Tuhan.
Kita juga datang dengan sukacita karena Tuhan selalu hadir memberi berkat, damai sejahtera, dan membimbing seluruh langkah kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam ibadah ini dengan mengingat Dia dan siapa kita di hadapannya dengan mengambil saat teduh. Jemaat yang saya kasihi, kita dasarkan kebaktian kita pada pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Salam damai sejahtera jemaat sekalian. Hari ini gereja merayakan Minggu Kristus Raja. Itu artinya minggu terakhir sebelum masa Advent. Dan pada minggu ini kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kepada Sang Kristus, Sang Raja yang dengan segala kemuliaannya adalah juga Kristus yang peduli kepada yang lemah dan adil di dalam kasih-Nya. Ayat yang mendasari ibadah kita dari Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Marilah kita mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa, dan biarlah masing-masing mengakuinya dalam hatinya. Ya Kristus Sang Raja, inilah pengakuan salah dan dosa kami. Ketika kami tidak merajakan Engkau dalam hidup ini, ketika kami justru menista nama-Mu, bahkan kami menodai kemuliaan-Mu lewat cara hidup kami. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Berita anugerah diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup
Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus, Sang Raja yang menggembalakan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir mengajarkan kepada kami bagaimana mengasihi-Mu, mengasihi sesama dan semesta ini. Roh Kudus menolong kami lewat sapaan firman Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu, hidup kami dipengaruhi, diubah dan diperbaharui. Sehingga sungguh-sungguh kami terus belajar berada di jalan-Mu. Bahkan kami menapaki langkah-langkah-Mu. Ya, langkah Sang Raja kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, kita akan membaca bagian Alkitab yang menurut saya bagian ini juga adalah bagian yang terkenal. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ayat 31 sampai dengan 46 dari Matius pasal 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara,
kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ketika saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana, seingat saya tahun 1978 kami mementaskan sebuah drama dengan judul Tamu Agung Tengah Malam. Dan drama itu inspirasinya dari Matius 25 ayat 40. Dan kemudian drama ini dibuatlah sendera tari oleh almarhum Bapak Bagong Kusudiarjo, bekerja sama dengan PPIB Duta Wacana waktu itu. Tamu Agung Tengah Malam. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi tamu agung itu ada keluarga yang mempersiapkan sedemikian rupa karena apa? Karena dapat mimpi bahwa akan datang tamu agung. Dia persiapkan banyak hal, tapi kemudian semuanya dipakai, diberikan kepada mereka yang ternyata datang sebagai orang-orang yang menderita. Kisah ini sama dengan kalau saudara membaca atau ada cerita yang namanya orang Majus keempat. Sebenarnya orang Majus itu berapa toh? Gak tahu. Yang kita tahu kan persembahannya 3. Maka ada kisah orang Majus keempat dan diberi nama Artaban. Artaban itu dia mempersiapkan persembahan untuk Yesus, bayi itu, dalam bentuk batu permata. Tetapi karena dia ketinggalan, dia mengejar ketinggalan itu dan ternyata batu itu kemudian diberikan kepada mereka yang datang lewat penderitaan. Sampai ketika dia mau mati dia bilang, aduh semua yang saya siapkan untuk bayi Yesus ternyata sekarang tidak ada. Dan kemudian ada suara yang datang, segala yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, sesungguhnya kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, itulah beberapa kisah, beberapa drama, cerita, inspirasi Matius 25 ayat 40. Dan saudara, kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita karena dia memberikan tema tulisan itu penghakiman terakhir. Dan menariknya penghakiman terakhir itu tidak lagi bicara kapan. Biasanya kapan itu terjadi, tidak. Justru penghakiman terakhir itu langsung what happened, apa yang terjadi. Anak manusia itu datang bersama malaikat lalu berada di atas tahta. Dan dia raja yang kemudian memisahkan domba dan kambing seperti gembala.
Barangkali karena itulah maka GKI kemudian raja yang menggembalakan temanya. Bahwa raja itu seperti kemudian gembala yang memisahkan kambing dan domba. Tidak hanya itu, kalau kita lihat dalam kisah ini ternyata yang di sebelah kanan yang konon katanya domba itu disapa dengan apa? Yang diberkati. Bless. Itu sama dengan sapaan Matius 5. Hoi makarioi. Berbahagialah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati. Bukan hanya itu, orang-orang yang diberkati itu apa? Orang-orang benar. Kenapa mereka benar? Karena mereka melakukan. Sementara yang di sebelah kiri yang kambing itu disapa dengan orang-orang terkutuk. Kenapa? Tidak melakukan. Jadi saudara-saudara, gambar penghakiman terakhir itu tidak bertanya apakah kamu percaya saya. Tetapi ternyata berkaitan dengan melakukan. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Disitulah kemudian raja, gembala itu mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang paling hina. Kata yang paling hina yang dipakai adalah elastikos, elakitos. Elakitos itu sebenarnya kalau diterjemahkan ya smallest, paling kecil. Oleh sebab itu kalau kita membaca Matius 2 ayat 6, Yehuda yang paling kecil. Atau kalau kita membaca Matius 5 ayat 19, yang paling kecil dalam hukum Taurat pun tidak akan diambil. Atau Matius 11 ayat 11, yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Memang katanya sama. Tapi di sini lalu punya makna terjemahan less of least. Jadi ya yang paling tidak berarti, yang paling hina. Dan itu sesuai dengan Efesus pasal 3 ayat 8 di mana kemudian Paulus menyebut dirinya orang yang paling hina. Dan ternyata saudara, orang yang paling hina, yang elastikos itu, kitos itu ternyata adalah lapar, haus, orang asing, telanjang, orang sakit, orang dalam penjara. Memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, mengunjungi. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat 44, kata yang dipakai kemudian adalah, kapan itu kami melayanimu? Dan itu bentuk melayani. Saudara-saudara yang saya kasihi, raja itu mengidentifikasikan diri pada mereka yang paling hina. Tapi saya ingin kembali saudara, bahwa ternyata penghakiman terakhir itu masalahnya terletak pada melakukan. Bukan NATO, no action talk only, atau omdo, omong doang. Selama ini ada banyak kita itu ngomong doang. Tetapi ketahuilah bahwa penghakiman terakhir itu ternyata berkait erat dengan melakukan. Apakah kamu melakukan untuk mereka yang paling hina? Apakah kita mengerjakan pekerjaan menggembalakan seperti yang dikerjakan oleh anak manusia itu, raja yang di atas tahtanya menggembalakan, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan,
melawat, mengunjungi mereka yang menderita, mereka yang dipinggirkan, mereka yang dibuang, mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang tidak dianggap, mereka yang kemudian dianggap tidak berarti. Saudara-saudara yang saya kasihi, seperti itulah tamu agung tengah malam. Nah, sekarang kalau kita mengkaitkan ini dengan pandemi COVID, menurut saya, lihat saudara sudah banyak ya. Banyak himbauan, banyak omongan, dan bahkan kemudian orang sekarang yang lagi ngetren, ingat pesan ibu. 3M. Dan tidak cukup 3M, para penguasa petinggi harus melakukan 3T. Melakukan 3T. Trace, test, dan treatment. Saya kira ini yang juga harus dilakukan. Ya. Sementara kita dengan protokol kesehatan saya kira sangat terkenal dengan 3M itu, tapi itu mengandung melakukannya. Jadi protokol kesehatan itu tidak ada gunanya kalau cuma diomongkan. Dan bahkan orang-orang yang mengomongkan seringkali juga tidak mengerjakannya. Saya tahu bahwa teman-teman Satgas COVID GKI Mojokerto ini sedang berjuang sedemikian rupa karena mereka sadar betul bahwa kota Mojokerto ini masih banyak yang merah, yang orange. Konon katanya kalau lihat peta yang hijau itu cuma ini, daerah mana ini dengan Dr. Tri, daerah itu. Sementara yang lain kuning, bahkan ada masih banyak yang oranye dan bahkan mendekati merah. Saudara-saudara yang saya kasihi, saatnya kita tidak mengomongkan protokol kesehatan, tetapi kita mengerjakan protokol kesehatan itu. Karena dialah vaksin satu-satunya yang ada saat ini. Dan saudara, kita memang serba online dan itu membuat kita punya keterbatasan untuk bisa memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, melawat, apalagi mengunjungi. Tapi saudara-saudara, ketahuilah bahwa itu semua harus menjadi semangat di dalam kita menggembalakan. Dan yakinlah bahwa Raja itu menggembalakan kita. Dan Raja itu mengajak kita, ayo, apapun yang kamu lakukan pada mereka yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Carilah mereka yang paling hina, ada banyak di sekitar kita. Orang-orang yang terabaikan, orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Perhatikan mereka, tolonglah mereka. Ketika kita mengerjakan itu, kita melakukannya untuk Sang Raja yang menggembalakan kita. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang derita
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk menolong sesamaku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Beri kami hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Beri kami mata seperti matamu, memandang derita di sekelilingku. Beri kami tanganmu untuk menolong sesamaku. Beri kami kakimu melangkah dalam rencanamu. Beri kami hatimu. Berikan ku tanganmu untuk menolong sesamaku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengaturkan doa-doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bagi banyak pendeta yang sedang mengalami sakit. Terlebih lagi mereka yang sekarang ini bergulat karena terpapar COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Bukan untuk mencari ini salah siapa, tetapi bagaimana mereka dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bening, dengan ketenangan-Mu, mereka menjalani pengobatan, menjalani isolasi mandiri, sehingga mereka sembuh dan pulih. Kami yakin bahwa Tuhan menolong mereka. Ya Tuhan Bapa yang di surga, tolonglah kami semua sebagai warga bangsa Indonesia ini. Ada banyak pesan, sudah banyak himbauan, ada pesan ibu yang selalu digemakan
bagaimana seharusnya kami melakukan hal-hal yang sederhana. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tuhan, saatnya lah kami melakukannya. Ya, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapa yang di surga, tolonglah juga para petinggi pejabat negeri kami, supaya mereka juga memberikan keteladanan melakukan protokol kesehatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami. Kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak kebosanan, ada banyak persoalan yang melilit kehidupan. Terlebih lagi soal uang, soal ekonomi, soal masa depan yang kami tidak tahu, soal COVID yang tiada henti ini. Masih ditambah lagi persoalan bahwa kami harus melakukan pilkada, paling tidak 100 juta penduduk Indonesia ini akan melaksanakan pilkada itu. Tuhan, tolonglah kami. Kuatkanlah kami, ikatlah kami sungguh-sungguh sebagai keluarga. Kami mau menghadapi kesusahan hidup ini benar-benar dengan kekuatan cinta kami sebagai keluarga. Bapa yang di surga, kami mempercayakan segala persiapan pilkada di tanggal 9 Desember ke dalam tangan-Mu. Biarlah keselamatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi. Dan itu betul-betul diperhatikan dan dipedulikan oleh para penguasa negeri ini, oleh penyelenggara pilkada, supaya mereka tidak cuma bicara tentang bagaimana kekuasaan diraih dan diperoleh. Tuhan juga menolong para calon supaya gairah untuk berkuasa itu senantiasa dikendalikan oleh kepedulian akan keselamatan orang lain. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi banyak orang yang rapuh menghadapi pandemi COVID ini. Terlebih lagi para lanjut usia. Tuhan menolong mereka. Biarlah kalau mereka gembira, mereka bahagia, itu menjadi daya imun bagi mereka yang lanjut usia. Tapi bagi kami yang dewasa, yang muda, kami juga mau peduli pada mereka yang lansia, mereka yang anak-anak, mereka yang rentan. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, begitu juga untuk Satgas COVID GKI Mojokerto, Tuhan menolong mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan kebaktian tatap muka. Biarlah kerjasama, kesungguhan mereka, kecermatan mereka membuat kebaktian tatap muka itu menjadi berkat, menjadi kegembiraan, menjadi kebahagiaan kami bersama. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu teman-teman kami yang selalu setia mempersiapkan, melaksanakan, bahkan menampilkan kemampuan mereka dalam bentuk rekaman-rekaman ini. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati mereka, Tuhan membimbing dan menuntun perjalanan hidup mereka. Kami mempercayakan juga para aktivis jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah sekalipun kami terbatas untuk bisa bertatap muka, tapi hati dan jiwa kami, semangat melayani kami tetap besar. Bapa yang di surga, kami juga mau mengaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan juga menolong para dokter, mereka yang bergerak di dunia medis, bahkan mereka yang terus bertekun untuk menemukan vaksin. Kiranya semua yang mereka lakukan itu senantiasa didorong oleh semangat kemanusiaan, semangat menyelamatkan orang, semangat mencintai kehidupan ini, menghormati, dan sungguh-sungguh mereka membangun budaya kehidupan ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto BCA 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, melalui amplop bisa dimasukkan dalam kotak yang tersedia di gereja atau kontak penatua sektor untuk membantu saudara. Yang ketiga, scan kode QRIS seperti yang terlihat di layar saat ini. Scan QRIS bisa langsung melalui menu pembayaran online, aplikasi Aisaku, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan semacamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kebersamaan kami saat ini, kami mengucapkan syukur kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pekerjaan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh beribadah, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu, dan terlebih kami saat ini boleh memberikan persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami, persembahan yang terbaik yang kami berikan hanya untuk Engkau. Tuhan, sucikanlah persembahan kami, layakkanlah persembahan kami, agar persembahan ini dapat berguna bagi jemaat-Mu dan menjadi berkat di GKI Mojokerto ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang saya kasihi, Kristus tidak cuma mengatakan akulah gembala yang baik, tetapi dia melakukan bagaimana menggembalakan, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi. Itulah bentuk-bentuk menggembalakan. Biarlah itu juga menjadi tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Kita nyanyikan Kidung Baru 193. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.